Shalom, puji nama Tuhan. Setiap hari yang indah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang besar, yang menciptakan alam semesta ini dan memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepadanya karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita akan mulai ibadah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu dalam kehidupan kami yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan tidak ada sesuatu pun yang kebetulan, tapi semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur Tuhan kami akan mulai ibadah kami, dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau ada berhadirat bersama kami. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau melawat kami Tuhan, dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
Jemaat Tuhan yang kami kasihi, selamat Hari Raya Pentakosta. Kami ucapkan dan senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau telah memberi kesempatan kembali bagi kami semua untuk datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di antara kami saat kami mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk pemeliharaan-Mu sampai pada hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu ada di antara kami semua untuk menerangkan firman-Mu bagi kami. Kami membuka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita tahu bahwa hari ini adalah hari raya yang penting bagi kita semua, yaitu hari raya Pentakosta. Kita tahu ada 3 hari raya yang wajib dilakukan oleh orang-orang Yahudi sampai pada hari ini, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Ya, 2 yang awal tadi, hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta, itu bagi kita semua itu telah kita lewati. Ya, kita telah lewati 2 hari raya yang besar itu, yaitu Paskah dan Pentakosta. Sedangkan hari raya Pondok Daun itu bagi kita itu kita belum merayakan. Kita belum merayakan. Nanti kita akan belajar bersama hari raya yang ada. Nah, saya akan menerangkan bagi kita semua untuk kita tahu, untuk kita mengerti hari raya yang penting ini. 3 hari raya yang penting bagi kita juga, umat Perjanjian Baru. Yang pertama adalah hari raya Paskah yang telah kita lewati 50 hari yang lalu. Nah, ini merupakan satu hari raya bagi bangsa Israel juga, yaitu bagi mereka adalah hari pembebasan. Saat Tuhan membebaskan akan bangsa Israel dari cengkram daripada penguasa Mesir pada saat itu. Bayangkan, sudah 400 tahun mereka di bawah Firaun. Sejak zaman daripada Yusuf sampai pada zaman Nabi Musa, mereka baru dibebaskan. Dan itu merupakan satu hari raya yang sangat besar, yang mereka hargai, yang mereka peringati juga. Sebab apa? Sebab mereka dibebaskan daripada belenggu Mesir. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Keluaran 12, ayatnya yang ke-5 sampai 8. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu, tanggal 14 maksudnya. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja, waktu sore-sore. Kemudian dari darahnya harus, saya ulang 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Nah, jemaat Tuhan, pada malam hari itu juga saat mereka setelah makan, saat mereka telah melabur akan darah itu di ambang pintu,
mereka harus keluar malam itu juga, keluar dari Mesir, sebab Tuhan yang membebaskan mereka. Ya, mereka telah dibebaskan daripada kuasa-kuasa maut pada malam itu juga. Ya, kuasa maut melalui Mesir, dan kita tahu semua dalam firman Tuhan mengatakan anak-anak sulung Mesir semua mati, bahkan juga anak sulung dari binatang-binatang. Tetapi bagi orang-orang Israel yang ada tanda darah di ambang pintunya, mereka semua selamat. Dan malam itu mereka setelah makan dengan cepat, kemudian firman Tuhan mengatakan mereka harus keluar dan Tuhan memimpin mereka sekalian. Nah, itu merupakan satu perayaan yang besar, yaitu Hari Raya Paskah. Nah, demikian juga dalam perjanjian baru bagi kita semua, kita tahu bahwa Yesus Kristuslah yang telah menggenapkan semuanya itu. Ya, Yesus adalah pria surga, dia seorang pria yang datang dalam dunia ini, dan dia menjadi korban. Darahnya telah ditumpahkan bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dari kuasa kematian. Dan kita tahu semua bahwa Yesus yang telah melayani kita, dia yang telah disalib, dia yang telah mati, dia yang telah bangkit kembali, bahkan dia naik ke surga, dan juga dia mengirimkan akan kuasa Roh Kudus di antara kita semua. Nah, sebab itu kita juga merayakan Paskah yang besar itu, dan sampai pada hari ini kita merayakan bahwa Yesus yang telah ada di surga itu dia mengirim Roh Kudusnya, dan kita juga memperingati hari Pentakosta hari ini. Nah, jemaat Tuhan, hari Pentakosta itu merupakan bagi orang-orang Yahudi, itu merupakan perayaan 7 minggu setelah hari Paskah, yaitu 50 hari. Ya. 7 minggu dari Paskah itu. Nah, tepatnya adalah 50 hari, hari ini kita peringati juga. Nah, itu merupakan satu panen raya bagi mereka semua, sehingga mereka semua itu bersyukur pada Tuhan. Mereka membawa persembahan hasil bumi ke dalam rumah Tuhan, dan imam-imam firman Tuhan mengatakan menerima akan hasil bumi itu dan mengadakan ibadah unjukan, ya, apa yang telah diberikan dalam tangan imam. Imam itu menaikkan persembahan itu sebagai unjukan kepada Tuhan. Terima kasih untuk panen yang telah Tuhan berikan bagi kita semua. Nah, itulah yang diperingati oleh mereka orang-orang Yahudi sampai pada hari ini. Ya, tentu saja hari-hari ini bukan hanya hasil bumi, tetapi bisa macam-macam. Ya, persembahan-persembahan mereka juga bawa ke dalam rumah Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Imamat 23 ayat 14 sampai 16. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. 16, sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan mereka membawa akan hasil panen ke
hadapan imam-imam. Dan itu merupakan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan bagi kita, perjanjian baru, nanti kita akan melihat ya, panen raya seperti hari ini, ya, hari Pentakosta, itu merupakan satu berkat yang besar yang Tuhan sudah curahkan ke dalam setiap kehidupan kita. Kita memanennya, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan sebagai berkat yang besar. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa ya semua hasil bumi itu bukannya kekuatan manusia. Kita bisa menghasilkan keluar buah-buah yang kita tanam. Ya. Tapi buah-buah itu keluar karena apa? Karena Tuhan yang memberkati. Dan itulah juga kita sadar bahwa Pentakosta ini adalah pemberian Tuhan lewat Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan, dalam hati saudara dan saya. Nah, yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Ya, yang saya katakan tadi, bagi jemaat kaum Yahudi, ini merupakan satu perayaan 7 hari yang dirayakan juga dengan sukacita. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat yang menerangkan bahwa mereka harus keluar dari rumah mereka. Mereka harus meninggalkan rumah dan mereka tinggal di luar rumah selama 7 hari itu di pondok-pondok. Atapnya ya mungkin dari daun-daunan, dari daun palem, dari daun macam-macam. Ya mungkin sekarang itu berkemah mereka keluar dari rumah mereka untuk bersukacita di sana. Mereka mengenang bahwa Tuhanlah yang telah membebaskan, mengeluarkan umat Tuhan dari cengkeram kuasa Firaun pada saat itu. Saya akan bacakan di dalam Imamat 23 ayatnya yang ke-33. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, itu adalah hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 36, 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tandanya bahwa mereka semua dalam 7 hari itu mereka beribadah. Mereka tidak boleh bekerja sebab itu adalah hari Sabat. Nah, demikian juga bagi kita semua, kita mengadakan hari Sabat itu hari Minggu untuk kita tidak lagi bekerja, tetapi kita fokus hari itu adalah hari untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka itu bersukacita ya, pada 7 hari Pondok Daun itu. Saya bacakan ayat yang ke-40. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Lihat, jemaat Tuhan, sekali lagi Tuhan minta untuk mereka tidak bekerja, tetapi mereka memuji Tuhan, bersukaria. Karena apa? Karena Tuhan yang telah membebaskan mereka. Mereka keluar rumah dan tinggal di pondok-pondok itu.
Dan itulah mereka yang memperingatinya, ya. Mereka memperingati Hari Raya Pondok Daun seperti itu. Nah, bagi kita semua umat Tuhan Perjanjian Baru, kita harus tahu bahwa suatu saat kita akan dibebaskan oleh Tuhan dari dunia yang begitu menyusahkan ini, begitu banyak kuasa-kuasa dosa. Sebab itu, dunia yang telah dikuasai oleh kegelapan ini, maka dunia inilah yang akan dikuasai oleh si antikris. Nah, sedang kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu juga akan mengalami akan suatu goncangan yang besar, akan mengalami suatu bahkan sampai pada tekanan, bahkan sampai pada siksaan kalau kita tidak mengikuti akan pergerakan antikris yang menguasai dunia ini. Nah, suatu saat firman Tuhan mengatakan kita akan diraibkan, kita akan diangkat, kita akan dipindahkan, ya, tubuh kita jasmani ini Tuhan merubahnya, tubuh kita menjadi seperti Yesus yang telah bangkit itu, dan kita dipindahkan ke suatu tempat. Nah, saya akan bacakan di dalam Wahyu, ya. Wahyu ini adalah yang belum terjadi, dan kita sebagai jemaat Tuhan, Tuhan selalu mengumpamakan kita itu sebagai mempelai wanitanya. Ya, jemaat adalah wanita daripada mempelai Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 14 dikatakan, kepada perempuan itu, yaitu kita jemaat, diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Artinya di sini adalah 3,5 masa. Artinya 3,5 tahun kita diasingkan dari dunia yang telah dikuasai oleh antikris ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ini belum terjadi, tetapi ini tidak lama lagi akan terjadi bagi kita semua. Sebab itu kita perlu siap, kita perlu terus diisi oleh Roh Kudus. Ya, firman Tuhan mengatakan tadi ada 2 sayap burung nasar. Artinya adalah kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kita semua, hidup saudara, hidup saya. Itu ada Roh Kudus yang membawa kita ke suatu tempat, yaitu padang gurun, di mana Tuhan memelihara. Disitulah sukacita yang besar yang Tuhan berikan untuk kita jemaat Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memberikan kekuatan, ya, dalam pertemuan yang besar itu Tuhan memberikan sukacita bagi kita semua. Ayat yang ke-6 tetap dalam Wahyu 12 ayat yang ke-6 saya bacakan. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Artinya 1260 hari itu kalau saudara total adalah 3,5 tahun. Sama dengan ayat yang tadi. Nah, Tuhan memelihara kita, ya, dengan makanan yang luar biasa. Kita tidak pernah mengerti pemeliharaan Tuhan itu. Nah, itu sebabnya dari kaum Yahudi, mereka keluar dari rumahnya, ada di pondok-pondok daun dengan sukacita, ya, diadakan pesta setiap hari.
Nah, demikian juga kita, saat Tuhan angkat kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang telah menerima penyucian daripada darah Kristus, bebas daripada dosa. Sebab itu saya menganjurkan bahwa kita semua bereskan akan semua masalah-masalah apapun juga dalam kehidupan kita, sehingga kita disucikan oleh darah Yesus, dan kemudian kita dilengkapi oleh Roh Kudus dan diterbangkan ke satu tempat di mana pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah hari raya Pondok Daun. Itu belum kita alami, tapi akan dan pasti kita semua mengalami saat kita tidak tertinggal, ya. Sebab pada pengangkatan itu ada beberapa, ya, kalau saudara itu ada pelajaran tersendiri membaca di bawahnya daripada ayat-ayat yang Wahyu yang saya bacakan. Di sana ada beberapa keturunan, ya, daripada wanita itu yang tertinggal. Artinya apa? Ya, artinya mereka itu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka hanya Kristen KTP saja, ya, tidak membereskan akan dosa-dosanya dan tidak menerima akan Roh Kudus yang memimpin hidupnya. Orang-orang seperti itu tertinggal saat pengangkatan terjadi, ya, dan disitulah perpisahan antara orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan orang Kristen yang biasa-biasa saja. Nah, saya akan tekankan dalam hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Nah, saya percaya tujuan kita hidup adalah kita diselamatkan. Kita sampai pada rencana Tuhan, yaitu Tuhan memberikan tempat yang indah saat pengangkatan nanti, dan kita akan terus masuk ke surga. Saat pengangkatan 3,5 tahun, kita ada di sana dengan sukacita surga, maka kita masuk ke surga yang benar, yang dimana Yesus berada di sana. Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian, saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, garis bawahi, hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jemaat Tuhan, lihat firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari Pentakosta itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Nah, orang-orang yang ada di luar dari gedung itu, dari kamar loteng itu banyak orang-orang yang ada di bawahnya. Dan mereka pada lihat semua. Mereka melihat ternyata di atas di sana orang-orang yang kumpul di sana 120 orang-orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka bisa melihat bahwa setiap orang, ya, firman Tuhan tadi mengatakan ada lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka. Nah, saya akan menekankan bagi kita semua, lidah api. Artinya Roh Kudus itu seperti api. Roh Kudus itu seperti api yang menghanguskan akan semua kesalahan, semua dosa-dosa manusia, ya, semua sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita semua. Roh Kuduslah yang akan membebaskan kita semuanya. Nah, sebab itu saya menganjurkan
supaya kita benar-benar bertobat atas kesalahan kita, atas kelakuan kita, apa yang kita lakukan hari-hari ini, kita perlu bertobat. Sebab apa? Sebab Roh Kudus itulah yang menghanguskan bagaikan api. Ya, yang pertama tadi, Roh Kudus itulah yang akan membakar, ya, api Roh Kudus membakar semua dosa-dosa kita. Nah, yang kedua adalah Roh Kudus sebagai api itu menerangi. Nah, menerangi apa? Menerangi hidup kita. Lewat firman Tuhan kita dapat membaca, kita dapat dikoreksi, kita dapat mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan yang menerangi akan hidup kita. Dan saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang banyak waktu Tuhan berikan kepada kita untuk kita diterangi oleh firman Tuhan saat kita membaca akan firman Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan, di sanalah Tuhan yang akan menerangi kita semuanya. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang akan menerangkan firman yang kita baca. Kadang-kadang ada orang yang membaca firman Tuhan itu tidak bisa mengerti, tidak bisa menangkap. Nah, sebab itu kita perlu berdoa lebih dahulu, mengundang Roh Kudus, biarlah bekerja dalam hatiku saat aku membaca firman, aku dapat mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan aku. Nah, yang ketiga adalah api Roh Kudus itu menyala, ya, menyala artinya berkobar-kobar. Ya. Orang-orang dapat melihat api itu di atas setiap murid Tuhan, 120 yang ada di atas loteng. Mereka bisa melihatnya. Nah, artinya apa? Artinya mereka memiliki hati yang berkobar-kobar. Hati yang selalu menyala, selalu semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk berdoa, semangat untuk membaca firman Tuhan, semangat untuk melakukan yang baik, ya. Semangat untuk berdoa. Saya ingat bagaimana Daniel walaupun ditekan oleh orang-orang sekitarnya, dia tetap mengadakan waktu untuk berdoa di atas loteng. Orang-orang bisa melihat ternyata Daniel itu tidak menyembah kepada raja, dan raja diintimidasi oleh menteri-menteri yang lain untuk menuduh Daniel tidak menyembah kepada Tuanku, tetapi dia menyembah kepada Allahnya. Lihat Bapak Ibu sekalian, Tuhan tetap menyertai Daniel. Daniel mempunyai hati yang berkobar-kobar untuk berdoa, dan disitulah pertolongan Tuhan yang besar Daniel alami. Jemaat Tuhan, ya, menyala-nyala juga di dalam bersaksi, ya. Saat kita memiliki hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita semangat untuk berdoa, kita juga semangat untuk bersaksi. Kita diberi waktu oleh Tuhan, ada, ya, beberapa waktu yang ada di depan kita. Kita harus tahu, bukan kita terus hanya bekerja boleh, tetapi saat kita mempunyai waktu untuk kita bersaksi kepada pegawai kita, kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus, kita kenalkan Yesus dengan bersaksi. Nah, berkobar-kobar juga dengan perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, tangan kita itu bukan hanya diangkat untuk berdoa saja, tetapi tangan kita juga perlu membantu mereka semua. Diturunkan untuk membantu mereka semua yang kita dapat lakukan. Nah, saya percaya, jemaat Tuhan, bahwa kita semua adalah orang-orang yang memiliki semangat, ya, Pentakosta. Karena apa? Karena Roh Kudus Tuhan ada dalam hati kita masing-masing. Dan saya percaya pada hari ini
Tuhan mengingatkan kembali untuk semua kita, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita terus berkobar-kobar di dalam doa kita, dalam kita membantu orang lain, dan kita juga menyaksikan akan kebaikan Tuhan itu untuk kita sampaikan berita keselamatan itu bagi orang lain. Saya percaya hanya Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan itu, pertolongan itu, kemampuan itu kepada kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kalau hari ini Engkau berfirman bagi kami semua, kami boleh merayakan hari Pentakosta yang besar ini Tuhan. Biarlah Engkau terus yang akan menyucikan akan hati kami. Kami boleh mengerti darah Kristus telah menyucikan dosa kami saat kami membawakan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkaulah yang akan membasuh dengan darah Yesus, menyucikannya. Dan bukan hanya menyucikan, tetapi Engkau mengisi akan hidup kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mampu melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap pribadi kami. Kami akan terus dekat kepada Engkau, kami terus akan membantu kepada orang lain, kami terus akan menjadi saksi-Mu. Dan kami percaya suatu saat nanti, saat pengangkatan itu tiba, maka Engkau akan mengangkat kami semua jemaat-Mu. Kami akan Kau bawa ke suatu tempat di mana kami boleh bersukacita yang besar, karena Engkau telah membebaskan kami dari tekanan Mesir, tekanan dunia, tekanan antikris yang saat ini sudah muncul di tengah-tengah kami. Kami sadar Engkaulah yang akan membebaskan kami semuanya. Tidak seorang pun Tuhan, jemaat-Mu Kau tinggalkan. Semua kami akan Kau angkat, sebab Engkau memenuhi kami dengan dua sayap burung nasar, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu. Itulah yang memampukan kami terbang sampai di tujuan pengasingan itu. Terima kasih Yesus. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan semua jemaat-Mu. Dan saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Roh Kudus yang akan memelihara hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, dan Tuhan memberkati kesehatanmu mulai hari ini sampai Maranatha. Berkah dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya menerima katakan amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat Hari Raya Pentakosta.